touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Hirmawan Dwi Nugroho SE MM MSc AK CA CPA selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ririn Fitriani dengan NIM 2305520034. Pada kesempatan ini, kesan saya selama menempuh pendidikan di program studi akuntansi Universitas di Kubang sangatlah luar biasa. Di sini, saya tidak hanya diajarkan tentang angka dan laporan keuangan saja, tetapi juga dididik untuk memiliki kepekaan analisis, berpikir kritis, dan menjunjung tinggi integritas. Kurikulum yang diberikan telah relevan dengan kebutuhan industri di masa kini. Selain itu juga lingkungan belajarnya sangat suportif dan para dosennya khususnya Bapak Arif selalu membimbing kami dengan sangat sabar agar kami siap menjadi calon akuntan maupun auditor internal yang kompeten, profesional, dan beretika. A few moments later. Langsung saja ke inti materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 di tahun 2023. Subbab selanjutnya di materi ini ada beberapa, yaitu ada 8. Yang pertama, definisi BPR dan BPR syariah. Yang kedua, status pengawasan. Yang ketiga, tindakan pengawasan. Yang keempat, pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Yang kelima, penetapan dana oleh LPS atau Lembaga Jaminan Simpanan. Dan yang keenam, pelaksanaan tugas dan pengawasan. Dan yang ketujuh, ada ketentuan peralihan. Dan yang terakhir ada yang 8, ketentuan penutupan. Sebelum ke poin pertama, catatan penting bagi teman-teman semua, sejak disahnya Undang-Undang P2SK, singkatan BPR resmi berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, bukan lagi Bank Pengkreditan Rakyat. Poin pertama tadi ada definisi BPR dan BPR syariah. Bank Perekonomian Rakyat sering disingkat juga dengan BPR, adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung yang sudah diatur di pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung yang sudah diatur di pasal 1 ayat 2. Teman-teman perlu memahami juga bahwa istilah Bank Perekonomian Rakyat ini merupakan perubahan dari nomenklatur dari Bank Pengkreditan Rakyat sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau sering juga disebut P2SK. Perubahan nama tersebut bukan sekedar perubahan istilah, tetapi juga menunjukkan upaya pemerintah memperkuat peran BPR sebagai lembaga intermediasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat daerah, perdesaan, sektor usaha kecil, menengah atau sering disebut UMKM. Mungkin teman-teman sebagian ada yang bingung mengenai definisi BPR dengan BPR syariah. Saya mencoba untuk menjelaskan secara singkatnya kalau BPR itu terletak pada ruang lingkup layanannya. BPR tidak diperkenankan memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sehingga tidak dapat menerbitkan cek, bilet giro, kartu kredit, ataupun melayani transfer pembayaran secara langsung seperti bank umum. Kalau BPR syariah ini fungsi sama dengan BPR tetapi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaannya. Perbedaannya terletak pada sistem operasionalnya. BPR menggunakan sistem konvensional dengan bunga, sedangkan BPR syariah menggunakan prinsip syariah melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, sehingga seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi.
Poin yang kedua ada status pengawasan BPR dan BPR syariah. Di bagian ke-1 umum ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR dan BPR syariah. Status pengawasan BPR syariah ini yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terdiri dari yang pertama, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan yang normal. Yang kedua, BPR atau BPR syariah dalam penyihatan. Dan ketiga, BPR atau BPR syariah dalam resolusi. Tadi yang pertama kan ada BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal. Ini merupakan BPR atau BPR syariah yang masih memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan sesuai dengan ketentuan pada OJK. Dalam penjelasan pasal 2 huruf A, dijelaskan bahwa BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal adalah BPR syariah yang memenuhi. Yang pertama, tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Pengreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, tingkat likuiditas sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pengreditan Rakyat dan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang ketiga, tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko sesuai dengan peraturan OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum KPMM dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Meskipun berada dalam status pengawasan yang normal, apabila BPR atau BPR syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang meminta BPR atau BPR syariah untuk menyampaikan rencana tindak sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan sesuai pada ketentuan pasal 3. Lalu yang kedua, BPR atau BPR syariah dalam penyihatan. Ini yang dimaksud adalah BPR atau BPR syariah yang dinyatakan oleh OJK tidak memenuhi tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan atau tingkat permodalan dalam memperhitungkan risiko. Berdasarkan pasal 5 POJK nomor 28 tahun 2023, OJK menetapkan BPR atau BPR syariah dalam status penyihatan yang berkriteria sebagai berikut. Yang pertama, TKS dengan PK 5 selama 2 periode berturut-turut. Lalu, CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Dan rasio KAPMM kurang dari 12%. Penetapan status penyihatan bertujuan agar BPR atau BPR syariah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kondisi keuangan, meningkatkan kembali tingkat kesehatan bank, serta memenuhi kembali persyaratan untuk berada dalam status pengawasan normal. Selama berada dalam status penyihatan, BPR atau BPR syariah wajib melaksanakan rencana tindak menjaga kondisi keuangan, mendukung tindakan LPS atau lembaga penjamin simpanan, serta memenuhi seluruh tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang ketiga, BPR atau BPR syariah dalam resolusi. Ini yang dimaksud adalah BPR atau BPR syariah yang dinyatakan oleh OJK sebagai BPR atau BPR syariah yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Berdasarkan pasal 11 di POJK nomor 28 tahun 2023, OJK ini menetapkan BPR atau BPR syariah dalam resolusi apabila memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, sebelum berakhirnya jangka waktu penyihatan, kondisi permodalan dan atau likuiditas semakin memburuk, sehingga rasio KPMM menjadi kurang dari atau sama dengan 2% atau cash ratio rata-ratanya 3 bulan terakhir menjadi kurang atau sama dengan 1%. Lalu berdasarkan penilaian OJK sewaktu-waktu BPR atau BPR syariah dengan memenuhi penurunan rasio KPMM dan atau cash ratio tidak mampu meningkatkan kembali rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan atau cash rasionya 3 bulan terakhir menjadi paling sedikit 5%. Yang ketiga, BPR
Selanjutnya yang kedua, berdasarkan penilaian OJK sewaktu-waktu BPR atau BPR syariah mengalami penurunan rasio KPMM dan atau cash ratio serta tidak mampu meningkatkan kembali rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir menjadi paling sedikit 5%. Sampai dengan berakhirnya masa penyihatan, BPR atau BPR syariah belum memenuhi rasio KPMM paling sedikit sebanyak 12% dan atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Dan atau BPR syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana yang diberikan oleh LPS Lembaga Penjaminan Simpanan. Yang ketiga, BPR atau BPR syariah. Dalam status resolusi ini, proses penanganan BPR atau BPR syariah beralih kepada mekanisme penyelamatan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila LPS memutuskan melakukan penyelamatan, BPR atau BPR syariah tetap berada dalam status resolusi sampai proses penyelamatan yang selesai. Sebaliknya, apabila proses LPS ini memutuskan tidak melakukan penyelamatan, OJK akan mencabut izin usaha BPR atau BPR syariah berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Lalu, poin yang ketiga ada tindakan pengawasan. BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, atau BPR atau BPR syariah dalam kesehatannya, wajib melaksanakan kegiatan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Tindakan pengawasan yang diatur dalam pasal 16 meliputi ada 15. Yang pertama, membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Yang kedua, meminta dan atau memerintahkan pemegang saham untuk menambahkan modal. Yang ketiga, meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Yang keempat, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR syariah dengan modalnya. Yang kelima, meminta BPR atau BPR syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR syariah yang lain. Yang keenam, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR syariah kepada pembeli. Yang ketujuh, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPR syariah kepada pihak yang lain. Yang kedelapan, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. Yang kesembilan, memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR syariah. Yang kesepuluh, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR syariah. Selanjutnya yang ke-11, menunjukkan pengelolaan statuter dan memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR syariah. Ke-12, memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk tidak melaksanakan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Yang ke-13, membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR syariah. 14, memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR syariah dan atau pihak tertentu. Yang terakhir, ke-15, memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan. Tujuan tindakan pengawasan dari seluruh tindakan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama tindakan pengawasan yaitu menjaga kesehatan BPR dan BPR syariah, lalu melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank, beserta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, memperbaiki tata kelola perusahaan,
mencegah memburuknya kondisi bank hingga memasuki tahap resolusi, dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Dengan adanya tindakan pengawasan, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga yang membina dan membantu BPR maupun BPR Syariah agar tetap beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, sanksi dan pelanggaran. Sanksi administratif dan pidana yang diatur di pasal 17 sesuai dengan POJK nomor 28 di tahun 2023. BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Lalu, dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, BPR atau BPR Syariah akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Lalu ada BPR dan BPR Syariah yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf N akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu pemberitahuan tertulis dan pengumuman. POJK nomor 28 tahun 2023 di pasal 18. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan, yaitu BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi, dan keluar dari status tersebut kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Yang kedua, pemberitahuan kepada BPR atau BPR Syariah, yaitu status penyihatan, akan disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan. Yang ketiga, pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia di status penyihatan akan disertai informasi terkini dengan tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu status resolusi, dengan disertai permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR Syariah. Pemberitahuan tertulis penetapan status pada pasal 18 tentang pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang diberitahu. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Lalu, isi pemberitaan umum, yaitu mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam menyihatkan atau dalam resolusi, dan atau keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi. Yang ketiga, pemberitahuan kepada bank atau status penyihatan, yaitu disertai dengan alasan penetapan dan tindak pengawasan yang diwajibkan dilakukan oleh BPR atau BPR Syariah. Yang keempat, pemberitahuan kepada LPS dan Bank Indonesia dengan status penyihatan, yaitu dengan disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pemberitahuan ke LPS, status resolusi, yaitu disertai dengan permintaan untuk dengan memberikan keputusan penyelamatan dan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR Syariah. Dan intinya pada pasal 18 ini menjelaskan bahwa setiap penetapan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus diberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR Syariah. Pemberitahuan tertulis ini merupakan bentuk penyampaian keputusan resmi dari OJK agar pihak bank mengetahui status pengawasan yang telah ditetapkan dan memahami kewajiban yang harus segera dilaksanakan.
Melalui pemberitahuan tertulis tersebut, OJK memberikan informasi yang jelas mengenai hasil pengawasannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara regulator dengan pihak bank. Selain itu, surat tersebut menjadi dasar hukum bagi BPR atau BP Syariah untuk segera melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan arahan OJK. Pihak yang menerima pemberitahuan ini adalah direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawasan syariah, serta pemegang saham pengendali. Dengan demikian, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan bank mengetahui kondisi bank dan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti keputusan OJK. Tujuan dari pemberitahuan tertulis ini memberikan kepastian hukum mengenai status pengawasan yang ditetapkan oleh OJK, lalu memastikan seluruh pengurus dan pemegang saham mengetahui kondisi bank. Menjadi dasar pelaksanaan tindakan pengawasan dan rencana perbaikan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap ketentuan oleh OJK. Selanjutnya, tindak lanjut resolusi. Tindak lanjut resolusi ini diatur di pasal 19 dan 20 tentang pencabutan izin usaha dan penyelesaian sebagai berikut. Keputusan lembaga penjaminan simpanan itu diatur di pasal 19, yaitu dalam hal lembaga penjaminan simpanan atau LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan dengan berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan. Lalu pemberitahuan keputusan yang diatur di pasal 20 ayat 1, yaitu Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha tersebut kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia. Lalu penyelesaian akhir yang diatur di pasal 20 ayat 2, yaitu penyelesaian terhadap BPR atau BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya untuk Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. Tahap ini terjadi ketika suatu BPR atau BPR Syariah telah berada dalam status resolusi, yaitu pada kondisi di mana bank mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak dapat lagi disehatkan melalui tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pada tahapan ini, penanganan bank tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK, tetapi juga melibatkan lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menangani bank yang gagal. Sesuai dengan pasal 19, apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR Syariah tersebut berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Yang artinya, keputusan mengenai apakah bank akan diselamatkan atau tidak berada pada kewenangan LPS. Apabila hasil penilaian LPS menunjukkan bahwa bank sudah tidak layak untuk diselamatkan, maka LPS akan menyampaikan permintaan tertulis kepada OJK. Berdasarkan permintaan tersebut, OJK kemungkinan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha. Ketentuan ini menunjukkan adanya koordinasi yang jelas antara OJK dan LPS. OJK bertugas melakukan pengawasan dan menetapkan status resolusi, sedangkan LPS bertugas menilai kelayakan penyelamatan bank. Jika penyelamatan tidak memungkinkan, maka OJK melaksanakan pencabutan izin usaha berdasarkan dengan keputusan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lalu pemberitahuan keputusan yang diatur di pasal 20 ayat 1, yaitu Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha tersebut kepada BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia. Lalu penyelesaian akhir yang diatur di pasal 20 ayat 2, yaitu penyelesaian terhadap BPR atau BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya untuk Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya, pembatasan operasional yaitu diatur di pasal 21 dan 22 tentang larangan penghimpunan dan penyaluran dana, yaitu pemberitahuan tertulis di pasal 21 ayat 1 dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pembatasan dengan kegiatan usaha yang berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. Otoritas Jasa Keuangan
memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan dan atau pencabutan larangan yang dimaksud. Lalu masa berlaku itu diatur di pasal 21 ayat 2. Masa berlakunya itu sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Lalu kewajiban pengumuman bank yang diatur di pasal 21 ayat 3. BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan larangan tersebut kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh otoritas jasa keuangan. Bukti pengumuman itu diatur di pasal 21 ayat 4, yaitu BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan bukti pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. Yang terakhir pengumuman oleh OJK yang diatur di pasal 22, yaitu otoritas jasa keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha kepada masyarakat. Inti dari pasal 21 ini mengatur mekanisme pembatasan operasional BPR atau BPR Syariah melalui larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. Pasal ini menegaskan bahwa OJK harus menyampaikan keputusan tersebut secara tertulis. Larangan berlaku sejak tanggal surat OJK. Lalu BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 5 hari kerja, serta menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK. Seluruh ketentuan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan pengawasan berjalan secara efektif. Dan inti di pasal 22 ini, ketentuannya itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan informasi resmi kepada masyarakat bahwa pembatasan operasional telah dicabut. Lalu meningkatkan transparansi dalam kegiatan perbankan. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPR Syariah. Lalu memastikan nasabah mengetahui bahwa bank dapat kembali menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan atau kredit, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban BPR atau BPR Syariah kepada OJK. Selanjutnya, konsekuensi pelanggaran. Konsekuensi pelanggaran ini diatur di pasal 23 tentang sanksi administratif pelanggaran pengumuman. Dalam hal BPR atau BPR Syariah melanggar dengan ketentuan pengumuman pada pasal 21 ayat 3 atau ayat 4 akan dikenai sanksi administratif berjenjang. Tahap yang pertama, di pasal 23 ayat 1 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pada tahap 2, di pasal 23 ayat 2, dalam hal telah dikenai sanksi teguran tertulis dan tetap melanggar dikenakan sanksi administratif dengan berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Tahap 3, di pasal 23 ayat 3, dalam hal telah dikenai sanksi penghentian sementara dan tetap melanggar, pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Mengapa sanksi ini diperlukan di pasal 23, yaitu supaya memberikan sanksi secara bertahap, menunjukkan bahwa OJK lebih mengutamakan pembinaan dan kepatuhan. Lalu, bank terlebih dahulu diberikan kesempatan memperbaiki pelanggarannya melalui teguran tertulis. Apabila tidak ada perbaikan, OJK meningkatkan sanksi hingga pembatasan kegiatan usaha. Dan jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat dikenakan kepada pihak utama yang bertanggung jawab. Pendekatan bertahap ini mencerminkan prinsip pengawasan yang proporsional, yaitu memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dikenakan tindakan yang lebih berat. Dengan adanya ketentuan OJK ini di pasal 23, OJK memastikan bahwa setiap BPR dan BPR Syariah mematuhi kewajiban pengumuman, menjadi transparansi kepada masyarakat, serta mendukung efektivitas pengawasan terhadap industri perbankan. Subbab atau poin yang kelima yaitu ada penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dasar dan tujuan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS ini itu didasarkan pada OJK nomor 28 tahun 2023 pada pasal 24, yaitu kewenangan penempatan dana itu diatur di pasal 24 ayat 1 yang
mengatakan lembaga penjamin simpanan dapat melakukan penempatan dana pada BPR atau BPR syariah dalam penyihatan berdasarkan permintaan otoritas jasa keuangan. Lalu tujuan permintaan oleh OJK itu diatur di pasal 24 ayat 2 dengan permintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan untuk mencegah BPR atau BPR syariah ditetapkan menjadi BPR atau BPR syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf A dan huruf C, yakni terkait pemburukan indikator permodalan dan likuiditas sebelum berakhirnya jangka waktu penyihatan. Selanjutnya prosedur permintaan penempatan bank ini mengenai syarat penyampaian permintaan kepada LPS itu diatur di pasal 25 ayat 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan penempatan dana kepada lembaga penjaminan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 yang dilampirkan dengan dokumen surat pemberitahuan penetapan status BPR atau BPR syariah dalam penyihatan dan surat persetujuan dari BPR atau BPR syariah beserta pemegang saham pengendali mengenai yang pertama, penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, kesediaan BPR atau BPR syariah untuk memenuhi persyaratan penempatan dana yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Prosedur selanjutnya yaitu ketentuan lanjutan keputusan lembaga penjamin simpanan dan tata cara penempatan. Yang itu berdasarkan dengan POJK nomor 28 di pasal 25 ayat 2 dan ayat 3. Di pasal 25 ayat 2 itu mengenai penyampaian keputusan yang berbunyi lembaga penjamin simpanan menyampaikan keputusan atas permintaan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Di pasal 25 ayat 3 yaitu mengenai tata cara pelaksanaan yaitu persyaratan dan tata cara penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pembahasan atau poin yang ke-6 yaitu mengenai pelaksanaan tugas dan pengawasan. Pelaksanaan tugas dan pengawasan ini diatur berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023 di pasal 26. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada OJK yaitu berwenang. Yang pertama, meminta BPR atau BPR syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait BPR atau BPR syariah. Artinya, OJK berhak meminta berbagai dokumen yang diperlukan untuk proses pengawasan seperti laporan keuangan, dokumen kredit, laporan audit internal, dokumen manajemen risiko, laporan kepatuhan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan operasional bank. Tujuan dari kewenangan ini adalah agar OJK memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi bank sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Nah, sebagai contohnya, apabila OJK menemukan adanya peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL, OJK dapat meminta seluruh dokumen terkait proses pemberian kredit. Dari dokumen tersebut, OJK dapat menilai apakah prosedur analisis kredit telah dilakukan sesuai ketentuan atau terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Yang kedua, dengan meminta BPR atau BPR syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap bank yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR syariah. Nah, pihak lain yang dimaksud itu berupa pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, debitur besar, perusahaan afiliasi, auditor eksternal, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan usaha bank. Kewenangan ini sangat penting karena dalam praktiknya tidak semua informasi yang dibutuhkan berada di dalam bank. Terkadang, OJK juga memerlukan informasi tambahan dari pihak luar untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu permasalahan. Nah, sebagai contohnya, apabila terdapat dugaan adanya penyalahgunaan kredit kepada perusahaan yang masih memiliki hubungan dengan pemegang saham,
OJK meminta dokumen dan keterangan langsung dari perusahaan tersebut untuk memastikan apakah transaksi dilakukan secara wajar atau terdapat benturan kepentingan. Dengan adanya kewenangan ini, proses pengawasan menjadi lebih efektif karena OJK dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Kewenangan ini digunakan apabila terdapat dugaan bahwa suatu rekening digunakan untuk menampung atau menerima dana yang berasal dari kegiatan yang melanggar ketentuan di sektor jasa keuangan. Pemblokiran rekening tertentu bertujuan untuk mencegah perpindahan dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal, serta menjaga agar dana tersebut tetap dapat ditelusuri apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sebagai contohnya, apabila OJK menemukan indikasi bahwa suatu rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana perbankan atau transaksi yang mencurigakan, OJK dapat memerintahkan BPR untuk segera memblokir rekening tersebut sampai proses pemeriksaan selesai. Namun demikian, kewenangan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tetap menjamin perlindungan hak nasabah serta kepastian hukum. Selanjutnya, pemblokiran rekening itu diatur di POJK nomor 28 tahun 2023 di pasal 28. Yang pertama, perintah pemblokiran rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf E dapat dilakukan berdasarkan kewenangan OJK atau permintaan dari pihak lain kepada OJK. Lalu yang kedua, pemblokiran akan dilakukan terhadap rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil perbuatan yang diindikasikan sebagai pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, pemblokiran rekening dilakukan untuk jangka waktu tertentu oleh sampai dengan adanya perintah OJK untuk melakukan pembukaan pemblokiran. Yang keempat, BPR atau BPR Syariah wajib melaksanakan perintah OJK mengenai pemblokiran rekening tersebut. Yang kelima, apabila diperlukan, OJK dapat menyampaikan perintah pemblokiran dalam bentuk perintah tertulis. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran rekening tertentu itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pemblokiran rekening ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu diatur di pasal 29. Pemblokiran rekening tertentu terhadap rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa tindakan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sanksi dan pelanggaran. Sanksi dan pelanggaran ini diatur di POJK nomor 28 tahun 2023 di pasal 30. Yang pertama, BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4, yaitu tidak mematuhi permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 kali, masing-masing dengan tenggang waktu 7 hari yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, OJK masih memberikan kesempatan kepada BPR atau BPR Syariah untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika setelah menerima teguran pertama bank belum memenuhi kewajibannya, OJK dapat memberikan teguran kedua sebelum mempertimbangkan tindakan yang tegas. Contoh penerapannya misal nih, OJK meminta sebuah BPR menyampaikan laporan hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan laporan tersebut tidak disampaikan. Dalam kondisi ini, OJK dapat memberikan teguran tertulis pertama. Apabila setelah 7 hari kewajiban tersebut masih belum dipenuhi, OJK dapat mengeluarkan teguran tertulis kedua. Yang kedua,
BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 4, yaitu tidak melaksanakan perintah pemblokiran rekening tertentu dari otoritas jasa keuangan, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ketentuan ini sangat penting karena perintah pemblokiran rekening biasanya berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dana, dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, atau perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perintah pemblokiran dari OJK wajib dilaksanakan dengan segera. Contoh dalam penerapannya, apabila OJK menemukan indikasi bahwa suatu rekening digunakan untuk menampung dana hasil pelanggaran pada sektor jasa keuangan, OJK dapat memerintahkan BPR untuk memblokir rekening tersebut. Jika perintah tersebut diabaikan, maka BPR akan dikenakan sanksi administratif sesuai di pasal 30 ayat 2. Yang ketiga, dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, tetapi tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 4, pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sesuai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian bagi pihak utama oleh lembaga jasa keuangan. Yang dimaksud dengan pihak utama antara lain itu seperti pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang memiliki peran penting dalam pengelolaan bank. Sanksi ini jauh lebih berat dibandingkan teguran tertulis karena dapat berdampak langsung pada jabatan dan kedudukan seorang di lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, seseorang yang dikenai larangan sebagai pihak utama dapat kehilangan hak untuk menduduki posisi strategis pada BPR atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi ini apabila kita melihat keseluruhan ketentuan di pasal 30, terdapat beberapa tujuan yang untuk memberikan sanksi kepada OJK. Yang pertama, dapat meningkatkan kepatuhan BPR dan BPR syariah terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memastikan setiap perintah pengawasan dari OJK dilaksanakan secara tepat waktu. Dan ketiga, menjaga efektivitas proses pengawasan. Yang keempat, melindungi kepentingan nasabah dan dana masyarakat, serta menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan adanya mekanisme sanksi yang jelas, BPR dan BPR syariah diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya, sehingga risiko yang dapat mengganggu stabilitas perbankan dapat diminimalkan. Selanjutnya di poin yang ketujuh ada ketentuan peralihan yang diatur di pasal 31. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR atau BPR syariah oleh otoritas jasa keuangan yang telah dilakukan berdasarkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tetap berlaku. Sejak tanggal tersebut, seluruh proses pengawasan terhadap BPR atau BPR syariah wajib mengacu pada ketentuan dalam POJK ini. Hal ini meliputi penetapan status pengawasan, tindakan pengawasan, penyihatan, resolusi, ataupun pelaksanaan tugas pengawasan, koordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau disebut juga dengan LPS, hingga pemberian sanksi administratif. Dengan diberlakukannya POJK nomor 28 tahun 2023, OJK memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dan selaras dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Regulasi ini juga memperkuat koordinasi antara OJK, LPS, dan Bank Indonesia dalam menjaga kesehatan BPR dan BPR syariah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya mengenai pembahasan yang terakhir yaitu ada ketentuan penutup, itu diatur pada pasal 32 dan 33. Di pasal 32 menjelaskan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. Yang pertama, tentang peraturan otoritas jasa keuangan nomor 19 POJK nomor 3 di tahun 2017
tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 97, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6052 dan ketentuan pelaksanaannya mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 di POJK nomor 3 2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 POJK nomor 3 tahun 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6433 dan ketentuan pelaksanaannya mengenai perubahan atas ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya di pasal 33 ini menjelaskan mengenai peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. Sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut, seluruh pelaksanaan penetapan status pengawasan, tindakan pengawasan, penyihatan, resolusi, pelaksanaan tugas pengawasan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan BPR atau BPR Syariah, yaitu akan dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan dalam POJK nomor 28 tahun 2023. Artinya, apabila sebelum berlakukannya POJK nomor 28 tahun 2023 terhadap BPR atau BPR Syariah yang sudah ditetapkan oleh POJK dalam status pengawasan normal, penyihatan maupun resolusi, maka status tersebut tidak perlu ditetapkan kembali. Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap memiliki kekuatan hukum dan tetap menjadi dasar pelaksanaannya pengawasan oleh OJK. Dari sisi OJK sendiri ini, ketentuan ini juga bertujuan menjadi kontinuitas pengawasan sehingga tidak ada jeda dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sementara bagi BPR dan BPR Syariah, ketentuan ini memberikan kepastian bahwa mereka tetap melanjutkan kewajiban dan program perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa harus memulai proses dari awal. Nah, sebagai contoh, apabila sebelum tanggal berlakunya POJK nomor 28 tahun 2023 terhadap sebuah BPR yang sudah berada dalam status penyihatan, maka setelah POJK ini berlaku, status penyihatan tersebut tetap berlanjut. BPR tersebut tetap wajib melaksanakan rencana tindak yang telah diperintahkan oleh OJK sampai kondisi bank dinyatakan membaik atau terdapat perubahan status pengawasan sesuai hasil evaluasi OJK. Tidak terasa sudah di penghujung pembahasan kita mengenai materi penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dengan itu, saya menyimpulkan bahwa POJK nomor 28 tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menetapkan status dan tindak lanjut pengawasan terhadap BPR atau BPR Syariah melalui 3 status pengawasan, yaitu pengawasan normal, penyihatan, dan resolusi sesuai dengan kondisi kesehatan likuiditas dan permodalan bank. Dalam pelaksanaannya, OJK berwenang melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan pemberitahuan tertulis, berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan Bank Indonesia, serta mengenakan sanksi administratif guna memastikan efektivitas pengawasan. Dengan berlakunya POJK nomor 28 tahun 2023 sejak 30 Desember 2023, akan diharapkan terciptanya pengawasan yang telah efektif, menjaga stabilitas BPA dan BPR Syariah, serta meningkatkan perlindungan terhadap dana kepercayaan masyarakat.
Tidak terasa sudah di penutupan presentasi saja. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai penetapan status dan tindak lanjut Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023. Semoga materi yang telah kita pelajari tadi dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan pengawasan yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen dalam mewujudkan industri perbankan yang sehat, stabil, serta berkelanjutan. Sedikit kata motivasi buat teman-teman semuanya. Audit yang sukses akan selalu membawa perbaikan lagi untuk perusahaan. Begitu pula dalam kehidupan. Evaluasi diri yang jujur akan membawa kita pada pertumbuhan, membentuk karakter yang baik, dan mengantarkan kita menuju puncak kesuksesan. Dari saya, apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-temanku semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.